Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin terkait pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta produktivitas tinggi agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Ia juga mengajak Unhas menjadi pusat ilmu dan teknologi untuk membangun masa depan Indonesia dari kawasan timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, berbicara pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta produktivitas tinggi di ruang Senat Universitas Hasanuddin, Gedung Rektorat Lantai 2 Kampus Unhas Tamalan Rea, Selasa 17 Juni 2025. Kuliah umum ini mengusung tema Arah Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJPN 2025 hingga 2045 dan RPJMN 2025 hingga 2029 dan diikuti antusias oleh ratusan mahasiswa. Rahmat Pambudi mengemukakan hal itu dengan alasan agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Untuk itu, dalam perencanaan pembangunan nasional diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Rahmat menegaskan jika diperlukan banyak usaha untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain adalah meningkatkan produksi dan produktivitas. Rahmat Pambudi juga berharap peranan Unhas dalam pembangunan nasional, khususnya kawasan Indonesia Timur. Kita ingin Unhas itu menjadi sumber ilmu, teknologi, dan pengetahuan untuk wilayah Indonesia Timur, tapi juga sebagai kawasan yang akan membangun Indonesia dari kawasan timur dan menjadi Indonesia unggulan yang punya masa depan, tidak hanya masa depan kita, tapi juga masa depan dunia. Terutama untuk ilmu-ilmu tropika, ilmu pertanian, peternakan, dan terutama kelautan kita, ya. Bersama universitas lain seperti Universitas Patimura, Universitas Cendrawasih, dan universitas lain di kawasan timur Indonesia. Sementara Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jumpa MSc menyebut jika perguruan tinggi mengambil peranan besar dalam pembangunan nasional, mulai dari aksi nyata dari desa dan pesisir hingga bagaimana peranan perguruan tinggi dalam penguatan sains dan ekonomi. Kuliah umum ini dimoderatori oleh Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unhas, Dr. Insinyur Muhammad Rijal Idrus MSc. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan seperti Bupati Bantaeng, serta para pimpinan, guru besar, dan sivitas akademika Universitas Hasanuddin. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, ketika memasak mie instan dan ingin mengonsumsinya, manakah yang lebih baik antara mengganti air rebusannya atau tetap menggunakannya? Seperti apa pendapat ahli gizi dari Universitas Hasanuddin? Berikut informasinya untuk Anda. Mie instan menjadi pilihan banyak orang lantaran murah dan praktis. Rasanya beraneka ragam juga menggugah orang untuk mengeksplorasi kelezatannya. Bagi mereka penggemar mie instan, ada dua cara yang berbeda sebelum mengonsumsinya. Ada yang dengan sekali rebusan, dan ada pula yang harus menggantinya dengan air rebusan baru. Lantas yang mana sebenarnya lebih baik dan sehat? Menurut dosen gizi Universitas Hasanuddin, Safrullah Amir, mengganti air rebusan mie ataupun tidak masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini lantaran mie terbuat dari tepung yang mengandung zat gizi makro, lemak, vitamin, dan mineral. Berdasarkan karakteristiknya, beberapa zat gizi itu mudah larut sehingga dengan mengganti air rebusan mie dengan air rebusan yang baru akan mengurangi kadar zat gizi yang ada pada mie instan. Tetapi mie instan juga memiliki kandungan zat adiktif yang bersifat sintetis seperti natrium. Menurut Safrullah, dalam gizi seimbang ada 3 yang harus dibatasi, yakni garam, gula, dan lemak. Disebutnya jika mengonsumsi garam sehari maksimal 500 gram. Sementara mie instan memiliki 800 mg kandungan garam. Jika kelebihan kandungan natrium pada tubuh akan menyebabkan hipertensi dan penyakit lainnya. Sehingga dengan mengganti air rebusan mie instan dengan air rebusan yang baru akan mengurangi kandungan zat adiktif yang cukup berbahaya bagi tubuh. Tetapi pada saat misalkan air rebusan itu dibuang, kemungkinan ada juga komponen-komponen yang bisa bermanfaat zat-zat gizi yang diperkaya ke dalam mie instan itu. Misalkan tadi beberapa jenis vitamin B kompleks
itu kan larut air ya, ini juga bisa berkurang atau hilang sama sekali. Jadi tentu kita bisa memilih ya, apakah kemudian kita ingin mengurangi komponen bahan aditif tadi dan juga natrium dan lemaknya, maka kemudian pilihan untuk membuang air rebusannya ini menjadi tepat. Tapi tentu kalau kita ingin mempertahankan beberapa jenis zat gizi yang ada di dalamnya, misalkan tadi vitamin B kompleks ya, ini tentu kita tidak perlu mengganti air rebusannya tadi ya. Juga pada saat kita mengganti air rebusan, karena ini kan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga cita rasanya bisa diterima dengan baik ya. Dengan kita misalkan mengganti air rebusannya, maka kemudian bisa menurunkan cita rasa dari mie instan itu sendiri, dan tentu tidak semua orang kadang-kadang menyukai ya. Jadi itu beberapa pertimbangan. Safrullah menambahkan, pecinta mie instan dapat memilih cara memasak mie yang sesuai seleranya. Karena dengan mengganti air rebusan mie instan bisa mengurangi cita rasanya. Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran kembali ditunjuk sebagai host dari International Communication Association Conference Indonesia Chapter, the 75th ICA Annual Conference 2025 Jakarta Bandung Hub. Penunjukan Vkom Unpad sebagai host dari ICA Conference selama 2 tahun berturut-turut pada 2024 dan 2025 membuktikan eksistensi dan kontribusi institusi ini dalam riset komunikasi yang berkualitas. ICA Conference Indonesian Chapter gelar konferensi komunikasi yang diselenggarakan pada Senin, 16 Juni dalam rangka the 75th ICA Annual Conference 2025 Jakarta Bandung Hub. Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi dari beberapa universitas, diantaranya adalah Universitas Padjadjaran, Unika Atmajaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas 11 Maret, dan Universitas Muhammadiyah Papua. Membawakan tema Disruption and Consolidating Communication Research, kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi dengan 4 panel utama, yaitu Dr. Novi Kurnia dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Catur Suratnoaji dari UPN Veteran Jatim pada sesi pertama, dilanjut dengan Profesor Dr. Eni Mariani dari Universitas Padjadjaran dan Profesor Dr. Alois Masmuller dari Ludwig Maximilian University Manchens pada sesi kedua. Diselenggarakan di Auditorium Pascasarjana Vkom Unpad, acara ini mengundang seluruh sivitas akademika dari berbagai universitas di dalam negeri. Profesor Dr. Atwar Bajari selaku Chief Eksekutif dari acara ini menyampaikan terkait pentingnya konsolidasi dari berbagai pihak dalam membuat komunikasi selalu eksis di era kekinian. Ya, ini sebuah momen yang bagus menurut saya. Dan ini adalah kesempatan kedua dari ICA Headquarter menunjuk Unpad sebagai tuan rumah dari ICA Hub Indonesia, Hub Bandung maksud saya, di mana di bawah koordinasi ICA Indonesia Chapter. Tahun ini ada 5, kalau tidak salah ada 5 negara yang ditunjuk sebagai hub, seperti China, Egypt, dan beberapa negara yang lain, Prancis juga. Dan bagi kita orang Indonesia yang mungkin saja tidak memiliki kesempatan yang baik dan tidak bisa hadir di Denver tahun ini di Denver, ini adalah tempat yang memadai untuk bergabung dengan ICA Headquarters secara global. Tema tahun ini memang sangat menarik, yaitu penguatan riset komunikasi di era disrupsi, di mana beberapa kondisi sangat berubah dengan sangat cepat. Dan kita orang-orang komunikasi tentu harus beradaptasi dengan melakukan kajian-kajian dan pendekatan-pendekatan yang lebih memadai untuk perubahan-perubahan seperti ini. Kehadiran AI, kemudian kehadiran masyarakat jaringan, dan kehadiran teknologi komunikasi membuat kita harus berkontemplasi dan mengupayakan pendekatan-pendekatan baru yang lebih memadai untuk riset-riset komunikasi yang lebih cocok dengan kondisi saat ini. Satu hal yang penting dari acara ini adalah upaya konsolidasi yang semakin kuat di antara para ilmuwan, organisasi internasional, dan organisasi lokal. Saya kira adalah langkah yang terbaik untuk membuat komunikasi tetap bisa eksis di era kekinian. Profesor Rizky Abdullah juga turut menyampaikan harapannya atas kemajuan aktivitas riset yang ada di Vkom Unpad.
Kami berharap kegiatan ini juga bisa mengenhance aktivitas riset yang ada di Fakultas Komunikasi. Walaupun saat ini riset di Fakultas Komunikasi Unpad itu salah satu yang terbaik di Indonesia, tapi ini akan menjadi wahana yang akan melambungkan itu menjadi lebih tinggi lagi. ICA Conference Indonesian Chapter juga mengadakan pameran poster mengenai riset komunikasi yang diikuti lebih dari 40 peserta terpilih yang telah melewati proses kurasi. Submission poster ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 20 poster lolos proses kurasi. Poster-poster ini nantinya juga akan dipresentasikan pada saat acara berlangsung di depan lebih dari 150 partisipan yang hadir online maupun onsite. Dari Jatinagor, Sumedang, Tim Liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.